Gimana dong? Itu kalau orang berpikir, tapi memang akal dimatikan begitulah. Maunya itu kalau Tuhan itu adil, harusnya perempuan juga banyak suaminya, boleh bersuami lebih dari, ya Allah, benar-benar Oten. Ditanya Tuhannya kenapa mesti lewat itu ke bumi? Gak ada cara lain. Katanya sudah ada ditetapkan. Mana datanya ditetapkan Tuhan harus turun ke bumi lewat itu? Terlalu banyak kau framing, kau harus ditampol ya Oten-Oten. Secara akal aja teman-teman. Kalau banyak suami, aduh ya Allah. Itu sama dengan hewan. Tapi karena mereka botol, itu pertanyaannya. Kan? Halo. Ada sedikit aja ini Bang Faru. Itu ada saya dengar di Komal juga tentang surat Yohanes 1 ayat 1 itu. Nah, kan katanya itu sebabnya dia masuk Islam. Itu yang dibahasnya. Katanya gini, tapi kalau nanti kurang tolong saya dibantu diperjelas ya Bang ya. Di situ kan ada yang berfirman. Pada awalnya ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Dan yang ketiga apa tadi? Apa lagi itu Bang? Satu lagi yang ketiganya. Yang berfirman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya ada yang berfirman itu katanya. Pada mulanya ada yang berfirman itu katanya. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Nah, terus yang ketiga, tolong. Nah, itu dia. Allah. Kenapa? Iya Bang. Nah, jadi itu dia. Jadi maksud saya gini Bang. Itu nanti pendapat saya dari pendeta yang masuk Islam itu bisa juga jadi modal abang nanti debat di teman-teman kita yang lain kan gitu. Terus yang bikin makanya jadi mualaf itu apa di ayat itu? Nah, itu dia, bukan pada mulanya ada firman, bukan gitu. Apa tadi? Dan firman itu bersama-sama Allah, bukan begitu katanya. Pada mulanya ada. Jadi katanya kayak mana? Nah, pada mulanya ada yang berfirman, itu yang sebenarnya bahasa Yunani katanya. Pada mulanya ada yang berfirman. Dan yang berfirman itu adalah itu udah pernah dibahas. Itu udah pernah dibahas langsung di Instagram, pernah itu langsung di komen langsung di yang menyebarkan berita itu udah dikonfirmasi langsung bahwa memang dia salah memahami dalam mengartikan bahasa aslinya. Jadi udah ada di komen-komen. Aku pernah baca kok. Tapi nggak tahu mungkin Bapak baca di situ juga. Tapi aku udah pernah lihat itu di Instagram dan memang sudah dibalas sama orang Kristen yang bisa berbahasa aslinya, yang paham gitu. Dan memang si pendeta itu yang salah memahami, salah dia mengartikannya. Oh gitu ya Bang ya. Jadi aku nggak pernah terlampau paham kali, makanya mana tahu itu yang sebenarnya ya nggak paham juga. Terus yang kedua, selama mereka tidak akan pakai akalnya, nggak bakalan menerima apa yang kita sampaikan itu gitu ya. Orang itu nggak pakai akal semua. Gitu. Itu aja untuk saya sering ikuti Bang Faru ini Juma dan banyaklah kawan-kawan yang banyak saya ikuti gitu aja.
Ya. Oke, Bang Faruk ya, terima kasih lama berjuang, semoga sukses dan dakwahnya selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, makasih Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Doni, Islam Kristen, Dinda. Islam Kristen. Ya Kristen lah, karena aku udah bilang shalom. Kau tadi Islam kan assalamualaikum. Ya. Mau diskusi kita, Dinda? Iya boleh. Saya sampaikan dulu aturannya ya, Dinda. Yang pertama, Dinda kalau belum bisa on cam atau nggak mau on cam, ya, Dinda, kalau Dinda mau on cam, ya, Dinda Bang Faruk izinkan untuk bertanya. Lalu kita saling adu argumentasi. Tapi kalau nggak mau untuk on cam atau belum mampu, kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana, Dinda? Kok kayak gitu sih aturannya? Itu namanya aturan menguntungkan dirimu. Kan menjajah kan. Jangan kayak gitu dong aturannya. Kau boleh buka komal, nanti kau bikin aturan di komalmu, datang aku cemana? Ya bukan, maksudnya aku bukan suka-suka aku juga, tapi aturan yang kau buat itu kayak apa kali? Nah, jangan apa kali lah, biar nggak diapakan gitu loh. Iya, di komal-komal itu, contoh di komal oten aja. Kami yang ditanya, tapi kami yang disuruh on cam gitu loh. Tapi ini aturanku, Dinda, udah mutlak. Ini aturan mutlak dari si gondrong temanku yang nggak bercelana. Nanti aku dimarahin. Nah, aturanmu kayak gitu supaya kau bisa menggeruduknya. Karena kalau nanti nggak sesuai dengan marahin. Kalau aturan ini berubah, nanti si gondrong temanku yang nggak bercelana di teleponnya aku, di kutupnya aku nanti. Ya itu urusan mulai itu sama si gondrong yang kau buat itu, jangan urusanku lah. Ya udah, makanya itulah aturannya. Sekarang tergantung kamu mau terima apa tidak terima dengan aturannya. Kalau tidak mau terima dengan aturannya, silakan turun, Dinda. Harus tegas. Jangan kayak gitu dong. Itu nggak tegas namanya. Itu namanya diskriminasi. Nah, terserah kamu menganggapnya apa. Tapi begitulah aturannya dari si gondrong. Pilih mana? Dirubah lah. Bisa kan dirubah kan? Nggak bisa, Dinda. Nggak bisa. Ya udah, kupas 1 juta. Kupas 1 juta biar dirubah. Mau nggak? Dirubah. Minta dirubah si gondrong supaya jangan dia yang dibal-bali, tetap dia juga yang dibal-bali. Ya udah, kupas 1 juta ya. Dirubah ya. Kupas 1 juta dirubah ya. Oh enggak lah, kemarin si gondrong aja dibal-bali cuma modal 30 keping uang apa? Mana enak kayak gitu diskusi? Apa ya? Kau boleh bikin aturan, tapi aturanmu kok begitu banget? Mana kayak gitu? Ya makanya kan ku kasih kau pilihan. Kalau mau bertanya silakan, tapi on cam untuk adu argumentasi. Udahlah, kita saling berdiskusi aja yang bagus, tapi maksudnya nggak usah ada aturan-aturan seperti itu. Itu namanya menguntungkan dirimu aja. Kalau gitu kita kaji temanya, Dinda, gimana? Tema yang mana? Ini resepku hari ini nih untuk ODGJ ini resepku. Ajaran Yesus. Apa yang mau kau kaji di situ rupanya? Ya, tema kita hari ini ajaran Yesus versus ajaran Oten. Coba kita kaji nih. Ajaran yang disampaikan oleh Yesus apakah sinkron dengan apa yang difahami oleh teman-teman Kristen? Contoh, ketika Yesus menyampaikan pengajaran, kata dia ini yang utama. Hukum yang utama, pengajaran yang utama adalah dengar wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang saya tanyakan sama Dendo nih, apakah kamu sepakat dengan dikatakan Yesus bahwasanya Tuhan itu adalah Esa? Sepakat. Dan Tuhan yang Esa itu dalam Matius 11 nomor 25 dikatakan Yesus Bapa. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan Tuhan langit dan bumi yang Esa itu adalah Bapa. Sekarang saya tanya, kamu yakin tidak ada Tuhan selain Bapa? Iya. Oke, yakin ya tidak ada Tuhan selain Bapa ya. Sekarang kita uji. Dalam pandanganmu, Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Tadi kau bilang gak ada Tuhan selain Emang artimu emang pengertianmu Tuhan itu apa? Apa?
Menurutmu pengertian Tuhan itu apa? Nah, harusnya ketika Yesus berkata hukum yang utama ialah dengar Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Harusnya orang Israel tanya, emang menurutmu Yesus Tuhan itu apa? Yesus menyebutkan Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Iya. Tuhan Allah itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Iya, Tuhan Allah itu Esa. Ya, sekarang saya tanya. Allah itu merujuk ke Bapa. Tuhan itu adalah kepada Yesus. Tuhan berarti Yesus cuma Yesus doang Tuhan. Itu ngarang kau. Itu aja kau nggak memahami. Matius 11:25 dia bilang aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Masa Tuhan bersyukur kan dia menyebut Bapa untuk membedakan pribadinya yang manusia. Kalau keilahiannya mereka satu. Gak pernah dia ngomong, gak ada dia ngomong gini. Gak pernah dia ngomong gini. Kemanusiaan dia ngomong jika engkau melihat aku, dia ngomong begini. Jika engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Berarti kalau dia manusia biasa, mana ada sih nabi yang lain bisa bicara seperti itu? Sekarang saya tanya. Memang ketika melihat Yesus seperti melihat Bapa, ketika Yesus diludahi, berarti Bapa diludahin. Itu logika yang sesat kamu yang tidak kemudian. Yesus itu logikamu itu logika yang sesat. Itu mah logika yang sesat. Sekarang saya tanya, kita kembali ke tema saja. Dengar dulu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau percaya nggak apa yang disampaikan Yesus? Dengar dulu, kasih aku menjelaskan. Kamu cuma bikin mau ketawa doang, nggak mau mendengar. Ini saya tanyakan, kau percaya nggak dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 nomor 29? Udah, kamu nggak usah bolak-balik. Ini aku mau menjelaskan. Kamu diam. Kau usah menjelaskan aku tanya. Kau sepakat nggak dengan apa yang dikatakan Yesus? Kamu bolak-balik pertanyaannya. Ini mau ku jelaskan apa enggak? Nggak usah, saya nggak minta penjelasan loh, Dinda. Ya, berarti kau nggak minta penjelasan. Jadi buat apa diskusi seperti ini? Jadi buat apa diskusi seperti ini kalau nggak mau minta penjelasan? Saya saat ini belum minta kau menjelaskan, tapi minta kau menjawab. Masalahnya narasimu sudah sesat. Saya tidak bernarasi. Dengar dulu, Bapak itu kan. Dengar dulu. Kalau orang meludahi Yesus, nggak mungkin dia meludahi Bapak. Sedangkan Bapak itu tidak terlihat. Sedangkan Bapak itu tidak terlihat. Di situ dia bicara tentang keilahiannya dia, tentang hakikatnya dia yang satu. Dinda, yang saya tanyakan ketika Yesus ini aku menjelaskan supaya kau tidak bernarasi sesat. Aku jelaskan, kau udahlah, kamu tuh nggak ngerti, kamu nggak ngerti makna Tuhan aja pun kau nggak ngerti. Yesus pun nggak ngerti. Makna Tuhan aja pun kau nggak ngerti. Salam dua roh. Sekali lagi, kau sepakat enggak dengan apa yang disampaikan Yesus? Saya tanya, Muhammad Rokmu enggak? Muhammad Rokmu enggak? Mau balik nanya. Muhammad Rokmu enggak? Ya, kamu dari tadi mau dijelaskan, kamu enggak mau penjelasan, tapi narasinya sesat. Doni, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi ya. Dengar ya. Saya tidak minta penjelasan karena tema saya ini kan ajaran Yesus versus ajaran OT. Jadi buat apa kau membahas itu kalau tidak minta penjelasan? Saya minta jawaban. Buat apa kau membahas itu kalau tidak? Loh, segala sesuatu itu harus dijelaskan supaya mengerti. Ketika Yesus, berarti kamu asal diimani doang dong kalau begitu. Ini kebanyakan petir ini. Berarti kamu asal diimani doang kalau begitu. Yang saya minta penjelasan. Kamu sepakat enggak dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 12 nomor 29? Katakan dari tadi kau sudah tanya itu dan itu sudah selesai. Sekarang aku mau menjelaskan dia. Kamu menjawab dari tadi. Kamu membahas itu tetapi tidak mau dijelaskan, tidak mau minta penjelasan. Ini namanya apa sih? Diberkatilah. Cair bro. Sekali lagi saya tanya Doni, kamu sepakat enggak dengan disampaikan Yesus? Dari tadi bolak-balik kau tanya-tanyakan itu. Sekarang mau bahas yang tadi itu dulu. Kalau mau menjawab ya, turun adindanya. Turun adindanya.
Cair Drong, cair dong. Saya tanyakan itu sepakat apa enggak? Jangan menjelaskan. Kalau kalian sudah menjelaskan, berdusta kalian dalam segala hal. Ya kan? Sesuatu yang enggak tertulis di Bibel kau, itu yang kau katakan. Dalam kemanusiaannya, Yesus enggak berkata, dalam kemanusiaanku, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Enggak ada, ngor. Ada itu karang-karangan kalian ajanya, anak orang kalian paksakan jadi Tuhan. Yang gak ada kalian bisa kalian ngomong gitu, itu dalam kemanusiaan, bukan dalam ketuhanan. Ya sekarang kita pilih dulu ya, siapa ini? Nah, naik kali si Margaret ini. Si Margaret lagi. Korban KDRT nih. Waduh. Bang Faruk, sebutkan siapa nama Tuhannya orang Islam, itu aja. Allah. Innani annallahu la ilaha illa ana. Mudah kan? Jangan pertanyakan. Gampang. Surat Al-Ayat 14. Allah, udah selesai. Pelaran ini, selamat gabung Pelaran ini. Pelara. Oke, Tompul, selamat bergabung Tompul. Naik pada diam semua ini. Ada dedak nih Tompul, ada dedak. Tompul. Aduh. Yang naik itu otennya naik. Mangap lah dikit, jangan. Aduh. Ada otennya. Di bawah kowar kau. Raja di laut. Raja di laut, selamat sore, selamat pagi Dan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakase, selamat sore. Belum duduk dia bang. Wah ini Kristen ini. Belum duduk dia. Belum. Lakase, selamat sore, selamat pagi Dan. Selamat sore, Muslim bang. Muslim kok gambarnya kayak ini? Oh, gambaran itu konstruksi bangunan. Oh iya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada yang sampaikan bang? Tidak ada, hanya menyimak saja. Oke bang. Kita naikkan noten dulu bang ya. Ya, oke. Bang Faruk, saya belum moderator. Raja di laut, Islam Kristen. Ya, Mbak Sesti. Raja di laut. Iya. Islam Dewi. Kristen. Alhamdulillah masih Islam. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Saya hanya nyimak aja. Tapi kebetulan gak ada Oten. Kalau ada Kristen saya mau nanya sedikit. Oke, ada Otennya? Tidak. Hah?
udah ada. Oke, game Bang Faruk, Bang Faruk kenapa libur hari Jumat? tapi tahun baru ini. Oh, Game Munte, selamat bergabung. Munte. Game Munte. Abraham, selamat bergabung Abraham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abraham. Ya, Budi, selamat bergabung Budi. Budi. Ini kenapa diam semua ini? Ini hotel ini kok nggak ada yang ilmu nih. Cari yang naik, yang berilmu lah, pendeta kayak gimana, kayak bisa kita diskusi kita. Ini yang longor-longor semua nih Bang Faruk. Ah, lama-lama bisa habis ini Bang Faruk domba-dombanya. Kita debat sama siapa lagi? Ya Edis lah. Edis kan nggak mungkin dia seadat itu, orang cair dia tiap hari. Macu, selamat sore Macu. Selamat sore Bang. Islam apa Kristen Bang? Kristen Bang. Oke, lanjut. Ya silakan Bang Dato, kalau mau masuk Bang Dato silakan. Ya, ajaran Yesus dengan ajaran Oten gimana Bang? Sesuai dengan judulnya Bang. Mau diskusi tentang apa Bang? Itu judulnya Bang, ajaran Yesus dengan ajaran Oten Bang. Oten itu apa ya? Orang Kristen. Oh, Oten orang Kristen. Iya Jadi Bang. kalau ajaran Yesus sama ajaran Kristen ya sama, karena nama Kristen itu kan lahirnya kan di Antioquia. Iya, berarti iya. Emang Yesus kenal dengan Kristen Bang? Tidak. Dia tidak Ya, pernah berarti mengajarkan Yesus gak kenal dengan Kristen ya? Begini ya. Kita diskusi yang sehat ya. Oke, siap. Siap, mantap. Aku Yang ini. perlu kita diskusi itu Alkitab ya. Jangan asal ngomong pakai logika, akhirnya nggak nyambung. Dan Saya kalau diskusi Bang, kalau Datuk diskusi itu tidak pernah pakai data Bang. Oke, kita pakai ayat Alkitab ya, biar kalian tuh siap. paham. Karena kalian tuh buka room tapi nggak paham ayat Alkitabnya. Jadi Iya, iya. Yang paham Bible Abang atau saya yang paham? Atau kami Muslim di sini yang paham tentang Bible? Oh, kalian tidak paham karena penjelasan kalian semuanya sama sekali tidak paham soal isi Alkitab. Oke, Matius 11:25, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan itu Bang? Ya, oke ya. Jadi kalau bicara tentang Matius ya, kita buka dasar sejarahnya ya. Sejarahnya kalian harus pahami dulu. Saya nanya Matius 11:25, saya kutip sebuah ayat. Dalam ayat tersebut, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, siapa yang Tuhan di situ Bang? Iya, Allah Bapaknya, benar. Bukan Yesus. 1000% benar. 1000% benar, tidak ada yang salah itu. Betul. Berarti yang Tuhan Bapak, bukan Yesus. Yesus itu sebagai anak Allah yang datang ke manusia, ya. Dia datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, berarti bukan Yesus. Itu, abang paham dulu ya. Nanti kita buka dasar Alkitab biar paham. Jangan pakai framing ya. Jadi Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, ya. Anak Allah yang maha tinggi, ya. Nanti gimana dong? Dia kembali kepada kepada Pertanyaan saya, yang Tuhan di situ Bapak kata Anda. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah nama Allah itu siapa? Yesus Bang, panggil nama Allah siapa? Gimana pula lah ini kalau karena kalian nama nggak paham. Allah pula siapa pula kau nih? Begini, kita langsung aja lah. Gini. Kalian bertanya tapi tidak paham. Dengar dulu Macu. Ya, biar diskusi kita itu kondusif. Ketika Anda ditanya, jangan Anda timpal dengan pertanyaan.
Datuk bertanya, ya, ketika Yesus berkata dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan dan langit dan bumi, siapa Tuhan pada saat itu? Kau katakan Bapa. Nah, karena Bapa adalah Tuhan, tak mungkin Yesus juga Tuhan, karena tidak akan mungkin Tuhan bersyukur kepada Tuhan, gitu loh. Tapi kalau kau mau konteks itu silahkan, gitu loh. Kalau kau tetap mau mengatakan Yesus itu Tuhan, ya Tuhan atas apa Yesus? Sementara Bapa dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Yesus ini Tuhan atas apa? Silakan. Iya. Oke. Kita buktikan ayat Alkitab ya. Yesus itu Tuhan atau bukan ya? Bisa ya? Kita buka dasarnya. Boleh ya? Ya. Karena kalau bicara pakai logika tidak akan nyambung. Ditanya Bang Dato, dalam Matius 11:25, Yesus itu kan bertuhan. Ya. Dia mengakukan dirinya bertuhan. Apakah pada saat itu dia juga Tuhan? Saya buka dasar Alkitab biar kalian paham. Kalau dasarnya Anda tinggal jawab saja dulu, Tuhan atau bukan. Inilah, konten saja lah, biar kita paham lah. Kalian tidak paham itu, tidak paham sama sekali. Biar gimana pula ini? Kau pahamkan. Kau jawab dulu, Tuhan atau bukan. Tuhan lah, Yesus Tuhan lah. Ya, berarti Tuhanmu dua, selesai. Tuhan kau dua. Kalian itu hanya main framing aja. Jelaskan sama kami, habis sudah. Jangan framing. Dalam Matius 11:25, Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan, berarti Tuhan kau dua. Udah selesai urusan kau. Dia tidak paham, buka Alkitab biar paham. Kenapa dia sebut ya, nggak usah lagi kau pahamkan, Tuhan kau dua, deh. Kamu nggak paham, nggak mungkin kami intervensi. Itu udah jadi imanmu. Ya kan, kalau kau mau menjelaskan, dijelaskan di gereja, jangan lagi di sini. Karena kamu udah selesai kita. Untuk apa kau pahamkan aku bukan Kristen, lucu kan? Karena kamu tidak paham, biar saya buka Alkitab dasarnya, biar kamu paham Abang Faruk yang ganteng. Tidak usah kau pahamkan lagi, kau ngemis kau. Loh, kamu buka room tentang ajaran Yesus dan Oten, tapi kamu tidak paham sama sekali. Jadi kita buka dasarnya. Dengar ya, ulangin lagi ya, Maco, dengar lagi. Ulangin lagi ya. Ulangin lagi nih pertanyaan Datuk nih. Berdasarkan Matius 11:25 gitu loh, ya kan? Yesus itu bersyukur kepada Tuhannya langit dan bumi, yaitu Bapa. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, dia ini Tuhan atau bukan? Kau jawab tadi apa? Tuhan, ya udah berarti kan Tuhanmu dua kan? Udah selesai. Oke. Ada dasarnya. Biar saya jelaskan. Saya dasar Alkitab. Saya bicara 100 pun Tuhan kau urusan kau itu 100. Supaya logika berpikir itu nggak lari kemana-mana, nggak paham. Udah cukup, Din. Apa lagi mau kau jelaskan? Saya tidak jelaskan. Tidak bagian dari iman. Pakai dasarnya Alkitab. Alkitab Bang Fahrul, jangan lari kemana-mana. Dasarnya di Alkitab, biar kamu paham. Iya, mau kau bilangnya dasarnya Alkitab, dasarnya di sampul Alkitab, itu imanmu, itu urusanmu. Tadi Matius itu ada dasar pembandingnya, ada dasarnya kepada Tuhan. Abis itu, Bang Fahrul yang ganteng ya. Kalau bicara ayat Matius itu. Ini gimana teman-teman di bawah? Aku pun kasihan juga nengok dia nih. Ngemis-ngemis dia minta jelaskan. Menurutkan gimana ini teman-teman? Apa-apa lah jelaskan. Bang Faro, gak apa-apa lah. Kau udah dipuji loh. Kau dipuji dibilang ganteng. Enggak, karena poinnya udah dapet. Dia akui ini udah Tuhannya dua gitu loh. Ngapain lagi kita dengar penjelasan dia sebenarnya? Salah. Dato gimana? Masih mau mendengarkan? Kalau dia udah akui dua, gimana lagi Bang Fahrul? Yang mana yang master Alkitab, yang mana yang master soal bicara? Kita diskusi. Turunlah kau. Nggak usah kau jelaskan sama kami gitu loh. Kau jelaskan di gereja aja lah. Penting kami sudah tahu Tuhan kau dua. Di mana Tuhan di dalam Matius 11:25 bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Cuman kalau kau mau menjelaskan bagaimana Yesus bisa menyatakan Tuhan, udah nggak usah kau jelaskan sama kami. Kenapa? Ketika kau jelaskan sama kami, paling banter nanti kau bohong. Bohong aja kami dengarkan kebohongan. Maesti.
Kipas angin. Tanya aja satu, jawabnya muter 1000 kali. Ini hotel kemana? Kenapa nih hotel ini? Sakit kepala aku sama hotel ini. Ditanya satu gampang, tanya jawabnya apa? Udah jelas-jelas di situ Yesus berkata, Bapak Tuhan langit bumi. Siapa yang Tuhan di situ? Ya Bapak, Yesus bukan Tuhan. Iya Tuhan juga. Waduh. Aduh mampus lah ini. Assalamualaikum Bang Ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, turunin tadi dan naikin lagi coba. Iya, apa sih? Udah diakui Bang Bejo, Tuhannya 2. Maksa ya kan? Tuhannya 2. Iya. Oke, Ivan, selamat bergabung Ivan Promkes. Ivan. Marawa, selamat bergabung Marawa. Saya Islam bang, turunin aja bang. Saya nyimak aja. Iya, orang Padang itu Marawa itu. Yang lucu tadi dia bilang nggak ada, kalian nggak paham kata Bible. Dia aja baca Bible nggak paham tadi ditanya. Bega. Bang Bujo noise. Emma noise Emma. Chris, selamat sore Kristen ya. Chris, selamat sore Kristen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen. Salam. Kristen apa Islam ini? Islam. Namanya kok Chris? Penyeragu saja ini. Dan aku belakangnya bang. Dah. Islam bang. Chris Niago. Iya, Minang pak. Oh iya, kemenakan saya nih orang Niago. Numpang lewat aja pak. Oke siap. Ada guru-guru kita ini Bang Jimen ini. Ya Muhammad, selamat sore Muhammad. Yang Kristen nih. Muhammad, kalau nggak jawab diturunin aja Pak Bunda. Aku belum makan oten ini, aduh. Baru pertanyaan satu aja udah. Makanya ajaran Yesus sama ajaran oten itu beda sangat. Yesus mengatakan yang Tuhan itu Bapak. Oten malah bilang Yesus itu Tuhan. Akan gila nih oten nih. So, Assalamualaikum bang semuanya. Waalaikumsalam Bang Jimen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat selamat sore, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan Bang? Kalau dapat Maksud saya yang abang turun itu mungkin Tuhan bersyukur sama Tuhan gitu bang. Iya bang, maksudnya, iya. Gitu, bang. Tuhan bersyukur sama Tuhan, jadi cuman dia itu mengakui nggak bisa bang. Sebenarnya tahu itu orangnya. Iya. Oke, cuman pura-pura nggak tahu bang. Iya kan. Oke bang ya. Oke kita tunggu hotel dulu bang ya. Biar ada bersusun bang ya. Oke izin bang ya. Kita turun dulu, bang. Ya. Siap. Ini hotel mana nih hotel. Silakan hotel naik ke di bawah. Gimana apa kabar Bang Jimen? Sehat Bang Jimen? Alhamdulillah sehat Pak Datuk. Saya ketemu dengan guru kita, Bang Zuma. Masya Allah. Luar biasa kan? Masya Allah, luar biasa. Ada Bang Leo. Assalamualaikum Bang Leo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Datuk. Saya ketemu dengan guru saya, dengan panglima saya Bang Zuma. Masya Allah. Mungkin nanti kalau saya tur ke Medan kayaknya mau singgah ke Bang Datuk juga insya Allah. Oke, siap. Kapan senanya Bang Jo? Kalau bulan Agustus saya mau ke Bandung ke sana. Insya Allah. Saya bulan Agustus ada seminar di Bandung. Berkabar nanti Bang Datuk kalau di Jakarta. Insya Allah nanti saya kabari Bang Dio.
Insyaallah. Ada Bang Faruk. Ini. Oh, noise. Ya, Ustaz Dio, silakan Ustaz Dio. Yang mau disampaikan dari ada hal yang mau disampaikan tadi katanya dari WA, silakan. Ya, buat teman-teman. Tadi kan aku ya. Bang, siapa namanya Bang? Bang Mualaf tadi Bang? Yang mau masuk, yang mau pesan pesantren tadi ya? Ya, siapa namanya tadi? Wendy, siapa namanya? Siapa namanya Bang Faruk? Bang Faruk ini. Lupa namanya. Ferdi itu siapa? Ferdi, Mualaf. Alexander. Glay. Ya, Glay, ya. Alexander. Ya, Bang Gleison tadi. Alhamdulillah banyak saudara-saudara muslim kita, Masya Allah antusias ya. Bahkan ada yang DM nanya kan, Bang minta nomor rekening gitu kan. Berarti udah telat tadi kan, nggak nyimak. Alhamdulillah berarti itu antusias. Aku bilang begini, kami sudah tutup donasinya Kak, karena sudah insya Allah sudah tercukupi untuk sementara. Nanti insya Allah kita buka lagi kalau memang dibutuhkan. Nah, dari hal seperti ini kita bisa melihat bagaimana antusias teman-teman muslim yang juga pengen berpartisipasi, yang juga pengen ambil andil untuk meraih pahala yang besar. Apa itu? Itu sebab seseorang itu mendapatkan hidayah Islam, dia bisa kuat di atas keislamannya. Nah, yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan menginfakkan sebagian hartanya, walhamdulillah. Dan kita sudah sebutkan itu ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah disepakati oleh para ulama. Dan kita sudah umumkan tadi secara transparansi, nggak ada yang ditutup-tutupi teman-teman, alhamdulillah. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman ini masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menggantinya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma naqasat min malin shadaqatun." Tak ada satupun harta yang berkurang disebabkan karena sedekah. Artinya sedekah itu tidak bisa mengurangi harta seseorang, malah justru makin bertambah teman-teman. Semakin bertambah, semakin rajin dia sedekah, semakin bertambah. Dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan, dengan syarat memang dia ikhlas. Makanya kita enggak sebutkan nominal. Setiap orang harus transfer sekian bla bla bla, enggak. Yang kirim 10.000 alhamdulillah. Kirim 50 alhamdulillah, 100 alhamdulillah, 200 alhamdulillah, 500 alhamdulillah. Ada yang tadi sampai 1.500.000 alhamdulillah. Dan kita pun tidak menutup kemungkinan dan tidak menghalangi teman-teman. Mungkin ada yang mau transfer 10 juta, 20 juta, 100 juta. Alhamdulillah kita tampung. Dan itu insya Allah amanahnya akan kita laksanakan sebaik mungkin, sejernih dan setransparansi mungkin insya Allah. Dan insya Allah tidak ada pengkhianatan dan tidak ada kezaliman di dalamnya, insya Allah teman-teman ya. Nah, jadi kawan-kawan yang mau berpartisipasi silahkan. Nanti kalau ada lagi teman-teman mu'alaf yang membutuhkan atau kawan-kawan kita ya yang membutuhkan, silahkan. Atau mungkin ada enggak Bang Dio, aku mau ini dong, mau infak untuk ini dong, mau support Komal dong gitu. Aku mau infak ke Bang Faruk aja gitu, atau mau infak ke Hesti umpamanya, atau ke Bang Datuk, silahkan kita terbuka teman-teman. Ada yang ini nih Bang Dio, saya support Bang Faruk, saya mau bantu dia, memudahkan dia, saya pun pengen andil, karena di Komalnya Bang Faruk ini Masya Allah luar biasa ya, teman-teman lihat sendiri ya. Alhamdulillah dari awal Komal ini ada sampai detik ini, alhamdulillah kita senantiasa lurus-lurus saja, dan kita pun selalu membackup dan mengingatkan kalau seandainya ada di antara kita yang mulai agak sedikit melenceng atau agak sedikit miring, kita luruskan, kita ingatkan
Bang, hati-hati, Kak, jangan begini, jangan begitu. Ini sudah masuk ini, sudah masuk itu. Kita ingatkan. Nah, ada di antara teman-teman yang mungkin ya, Bang Dio, aku pengen juga dong berpartisipasi. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong aku. Tap-tap layar pun capek, tapi aku punya harta. Aku mau infakkan ke Bang Faruk umpamanya. Aku mau infakkan buat Bang Faruk untuk support komalnya. Silahkan teman-teman, tidak apa-apa, boleh. Dan itu namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Karena ya kita paham bersama kan teman-teman, butuh pulsa ya kan, butuh paket data. Kadang paket data habis. Ya itu manusiawi, wajar sewajarnya itu, memang biasalah. Ya sama lah. Intinya kalau kita umpamanya kita undang ustadz ya untuk ceramah di tempat kita, ya nggak mungkin lah kan kita nggak kasih transportasi, begitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Dan itu nggak perlu kita ungkapkan sebenarnya, tapi di sini saya ingin memotivasi diri saya pribadi dan kepada semua teman-teman yang mau ya, catat baik-baik, yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa, nggak dipaksa. Silahkan kalau kalian mau, silahkan, inilah kesempatannya. Ya kita nggak tahu umur sampai kapan, aku sampai kapan, Kak Hesti, Bang Datuk, kita nggak tahu sampai kapan waktunya, kita nggak tahu. Ya selama masih hidup, ya Bismillah kita laksanakan apa yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, ya semampu yang bisa kita lakukan. Aku Bang Dio, aku mau dong tapi cuma 20.000, nggak apa-apa. Aku mau Bang Dio cuma tap-tap layar, nggak apa-apa, tap-tap layar. Ya karena kita tahu Bang Faruk pun berbicara pun ya modal juga kan, modal liur. Kalau nggak ada liurnya nggak bisa ngomong Bang Faruk itu, kering liurnya ya kan. Kasihan dia berbicara terus, iya, ya kan, dengan intonasi gaya bicara. Aku yakin teman-teman pun terhibur juga, nggak terlalu monoton, nggak terlalu kaku. Kemudian kita terkadang terhibur dengan jokes-jokes ringan dan beratnya, ya kan. Dan terkadang pun itu bisa insya Allah menambahkan iman kita karena kita melihat kekompakan teman-teman muslim di komplek ini, walhamdulillah. Nah, silahkan kawan-kawan yang mau, silahkan nanti insya Allah kalau umpamanya ini kalian sudah tahu ininya, langsung ini Bang Dio, aku sudah ini support Bang Faruk untuk komalnya, ya lumayan lah untuk beli pulsa Bang Dio yang 1 giga umpamanya 20.000, enggak apa-apa, boleh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aku motivasi untuk diriku pribadi dan kepada semua teman-teman yang mau berpartisipasi, dan bukan hanya di komal Bang Faruk. Ya, di komal-komal muslim, di komal-komal muslim semuanya yang kalian lihat potensi besar, komalnya Bang Zuma, komalnya Uni Rifa, komalnya Bang Nandar, komal-komal muslim lah yang pada intinya di situ memberikan dampak positif, dampak baik yang sangat besar. Karena kan kita pengen ambil andil kan begitu. Nah kita lihat yang paling besar dampaknya, yang paling positif dan insya Allah bermanfaat untuk kita, silahkan. Jadi ini saling berbagi saja, saling arahkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu senantiasa akan menolong hamba-hambanya selama sang hamba itu menolong saudaranya. Kita lihat umpamanya di komal Bang Faruk. Bang Faruk butuh apa nih komalnya? Waduh, wifi ku nggak ada, atau minimal beli paket data. Belikan nih Bang Faruk, aku tiap bulan 100.000, udah pokoknya aman 100.000 untuk komal selama 1 bulan. Yang lainnya, oh aku juga mau Bang Dio, aku ininya aja lah, kopinya ya 10.000 1 bulan, gak apa-apa, Bismillah, gas terus, support terus. Apa yang bisa kita support teman-teman? Aku pun begitu, aku pribadi pun gitu. Apa yang bisa aku lakukan? Ya kalau aku bisa koar-koar dengan suaraku, dengan ilmu yang aku miliki, Bismillah, gas, kita gaskan. Teman-teman yang bisa dengan hartanya, silahkan digaskan semampunya, seikhlasnya. Oh dia lihat, oh ini lah Bang Dio, Bang Dio contohnya, Bang Dio kuaciku habis, nah gitu lah Bang Dio, lanjut. Ya, kalau kuaci boleh lah untuk begadang kayak tadi malam kan, sampai jam 4 subuh kita kan, sampai jam 4 subuh. Kalau tinggalkan kita sama Bang Faruk. Nah, kalau bukanlah waktu sholat teman-teman, lanjut sampai pagi kita. Cuman ya tepar juga aku ya kan, sampai jam 4 subuh. Yang paling bikin jengkel tuh sudah jam 4 subuh ini kita.
Aku menjelaskan dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Ibaratnya naik kereta kita dari Gambir menuju ke Surabaya. Sudah sampai kita di Sidoarjo. Sudah mau sampai di stasiun Surabaya. Kita nunggu-nunggu Oten nih. Tiba-tiba Oten naik, ketinggalan kereta dia. Dia baru mau naik dari Jakarta. Baru diulang lagi, ya Allah gimana aku mau ulang 3 jam aku ulangi bang. Terus dibilangnya pula aku berbohong. Aduh ini Oten betul. Dari tadi kita tunggu, tidak datang-datang. Sudah mau selesai, sudah mau berangkat. Baru dia mau datang dibilangnya aku bohong. Islam itu katanya syaratnya harus syahadat bla bla bla. Bang Dio, yang tadi syahadat itu di lokasi di daerah mana? Wilayah mana? Itu di daerah Toraja bang. Itu memang daerah ini sih. Daerahnya si Bom Bom ya, Ustaz ya? Bukan, belum bukan. ada api, belum ada api sana ya. Toraja itu di Sulawesi. Belum. Sulawesi Tengah itu, Sulawesi Selatan ke tengah ya. Ya, tapi banyak kita teman-teman kita di sana. Alhamdulillah ada Mamuju dan Bone. Pokoknya bagian Sultra tuh siap menampung. Makanya tadi kita koordinasi dulu, insya Allah. Semoga baik-baik saja. Semoga si abang tadi, Bang Leson tadi diberikan keselamatan, ya dijaga. Amin ya Allah. Diberikan ketulusan dalam perjuangannya, insya Allah. Kalau dia perbaiki itu, dia tinggalkan segala sesuatu itu karena Allah. Allah ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Insyaallah biidznillah. Jadi kawan-kawan yang mau support dengan apa yang kita sampaikan tadi, silahkan ya teman-teman ya. Nggak perlu kita ulang-ulangi, nggak perlu kita harus umumkan. Itu salah satu caranya mendukung juga yang berada di wilayah dekat sana ya. Kalau bisa menemui beliau untuk memberikan bantuan pembimbingan, silaturahmikan dengan para ulama di sana mungkin atau majelis taklim di sana supaya ada pembimbingan yang jelas. Itu yang penting itu. Jadi teman-teman semuanya yang ini tadi narasiku tadi berlaku umum ya teman-teman, karena kita di Komalnya Bang Faruk, makanya aku sebutkan Komal Bang Faruk. Tapi siapapun yang mau berpartisipasi, mau membantu Komal-Komal Muslim, tafadhol silahkan dengan senang hati ya teman-teman ya. Tapi karena kita lagi di rumahnya Bang Faruk, ya udah objeknya memang target kita Bang Faruk gitu. Tapi tidak menafikan yang lain ya teman-teman ya. Tidak menafikan yang lain, insya Allah. Ada mungkin ya Bang Dio, aku mau ini dong, aku mau ini nyumbang nih. Apa itu Bang? Bu, ini aku mau belikan Bang Faruk laptop nih, harga 23 juta umpamanya, silahkan. Amin, amin. Ya, ada yang begitu Bang, ada. Bang, aku mau support ini si Fulan ini, debaters ini perangkatnya terkumpul sampai 18 juta. Targetnya 26 juta. Ada, alhamdulillah. Ada saja. Alasan betul. Ada. Karena apa? Karena memang transparansi dan memang untuk alat itu memang. Betul. Makanya tadi kalau kita nggak mampu, aku enggak lah Bang Dio, kalau 20 juta, aku pengennya 100 juta aja. Ya biar sekalian sama studionya gitu kan. Silahkan, enggak masalah. Yang jelas apapun yang kalian infakkan, sedikit banyaknya itu semua akan dilipat kali gandakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah dengan syarat ya. Ingat baik-baik syaratnya teman-teman. Harus tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah berinfak, ada nggak dalilnya, tuntunannya, contoh dari Nabi? Sudah ada, jelas, tidak perlu kita jelaskan. Yang paling utama itu adalah keikhlasan teman-teman. Maka perlu diperhatikan dengan baik itu, apa yang bisa kita infakkan, setulus apa kita, itulah yang kita infakkan. Aku tulusnya cuman 10 juta Bang Dio. Kalau 20 juta aku kayak gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau memang tulusnya 10 juta silahkan. Iya ya, begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini menjadi penggerak hatiku dan kepada saudara-saudaraku yang juga ingin ikut berjuang. Semoga Allah berkahi perjuangan kita. Semoga diberikan kebaikan dan menjadi sebab kebaikan, sebab keberkahan, sebab hidayah untuk semua makhluk, terlebih khusus saudara-saudara kita yang masih beragama selain agama Islam. Demikian Bang Faruk, Bang Datuk, silahkan dilanjutkan. Iya. Faruk. Iya, bentuk support dan dukungan daripada Ikhwan Filah di bawah ini bentuk apapun juga ya, menjadi motivasi bagi apologet Islam yang ada yang udah belajar tentang kristologi. Jadi kalau ada yang belum bisa ya, karena
masalah kristologi ini kalau kita nggak belajar susah juga. Jadi kalau yang tidak mampu untuk ini, bantulah teman-teman kita yang contohnya di Bang Faruk ini, di Komal-Komal Muslim. Kita sama-sama berjuang. Kami apologet berjuang dengan lidah kami, dengan ilmu kami, dengan pemahaman kami tentang perbandingan agama. Buat yang di bawah, kalau belum mampu, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena apologet ini bukan setahun 2 tahun kita belajar. Jadi kadang-kadang jadi framing bagi mereka. Ini Islam ini, yang dibawa itu Islam, bukan pribadi yang dibawa sama Oten itu. Bukan pribadi. Contoh ada seorang yang awam, belum mengerti tentang apologet. Debat langsung dengan Oten. Itu yang dibawa yang kena bukan pribadi yang kena, Islam yang kena. Islam yang kena. Itu Islam itu begini-begini pemahamannya. Nah jadi buat yang di bawah yang belum paham, jangan sekali-kali saya sarankan jangan coba-coba untuk berapologet dengan apologet Kristen. Karena pemahaman masih kurang, ilmu masih belum ada. Belajar dulu. Gitu, itu aja pesanan saya. Makasih Bang Faruk. Itu ST. Nah, ini ada tambahan. Ini ada tambahan 200 lagi dari Catu Riana, Listian Status. Siapa? Catu Riana. Iya, Catu Riana namanya. Catu Riana. 200.000 ya? Iya, 200.000. Ya, buat teman-teman ya. Catu Riana. Masya Allah. Ya untuk saat ini seperti yang dibilang sama Ustaz Dio tadi, kita stop dulu ya. Kita stop dulu untuk mu'alaf tadi. Cuman karena tetap ada juga yang masuk, ya kita akan tetap informasikan juga kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau di Komal ini khusus Komal ya, khusus dalam Komal ini. Karena saya bukan anggota API. Jadi khusus di Komal ini, kalau yang catatnya saya, tapi transfernya ke Bang Faro. Transfer ke rekening Bang Faro, nanti saya catat nama-nama kalian, nanti buktinya kita kirim ke Bang Dio. Gitu ya teman-teman ya. Ini khusus di Komal Bang Faro aja ya. Kalau Komal lain, saya nggak masuk. Gitu ya. Jadi jangan kalian nanti tanya Komal lain, Bunda ini begini. Kenapa kau curhat Komal lain sama aku? Aku tak paham. Tuh, ingat saya ulangin lagi. Khusus di Komalnya Bang Faro, dikirim ke rekeningnya Bang Faro. Ya saya bagian mencatat jumlah nama dan jumlah uangnya, saya jumlahin biar tidak ada nanti fitnahan. Jadi kita semuanya transparan. Bukti dikirimkan langsung ke Bang Dio. Gitu ya teman ya. Itu saudaraku. Bang Agam, ini sudah ditutup. Ini tadi ada saudara kita yang mualaf tadi pagi bernama Gelson Alexander. Beliau mau sunat, terkendala dana, maka kita kumpulkan donasinya. Nah, sudah ditutup donasinya. Nah, karena barusan tadi totalnya 8.460.000 ditambah yang baru masuk tadi dari Catu Riana 200, maka total keseluruhannya 8.660.000. Uangnya adanya sama Bang Faro. Saya hanya bagian mencatat supaya kalian nih, oh Bang Faro amanah, alhamdulillah ada KST atau Bunda ST yang catat dan buktinya dikirim ke Bang Dio. Alhamdulillah ya. Insya Allah kami amanah, insya Allah kami takut kepada Allah. Lanjut Bang Faro. Ya, tadi sudah Bang Faro TF juga kepada dia teman-temannya. Saya perlu tunjukkan ke Ustadz Dio bukti transfernya karena posisinya dia kan di dalam kondisi diancam, akan diberikan sanksi, bahkan sempat dipukul sama orang tuanya. Jadi saya perintahkan untuk dia untuk tinggalkan tempat dia sekarang juga. Saya sudah dapat kabar, alhamdulillah dia sudah dalam perjalanan. Besok pagi dia sampai ke tempat yang dia tuju. Tadi kita untuk transport dia, Bang Faruk sudah transfer ke dia sebesar 1 juta rupiah.
Masya Allah. Misalnya masih ada sama kita teman-teman ya. Ini sang Kristen yang benar gimana pula ini? Mohon maaf ya buat yang Kristen, mohon maaf ya, kami tidak menerima sumbangan dari Kristen. Yang Islam aja. Bang Datuk, izin Bang Datuk. Mungkin ada yang bertanya begini ya, kenapa ditutup donasinya? Dan mungkin ada yang bertanya, loh kok gara-gara sunat aja kok sampai 8 juta, sampai 10 juta, sampai berapa juta? Ini aku jelasin ya, teman-teman ya, mudah-mudahan mengerti. Khusus buat muslim. Kalau oten-oten bodoh amat lah, mereka mau nggak ngerti, mau metong, mau apa, bodoh amat. Ini khusus buat teman-teman muslim. Dahulu kalau ada orang masuk Islam, Nabi Muhammad SAW diceritakan, dikisahkan, ada seorang Arab Badui masuk Islam. Tahu nggak teman-teman apa yang dia diberikan? Nabi Muhammad berikan kepada dia al-ghanam ma baina jabalain. Kambing itu antara dua lembah, antara dua gunung. Berarti banyak kambing yang dia berikan kepada orang itu. Untuk apa? Untuk takliful qulub. Makanya disebut al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hatinya. Dikuatkan, dijinakkan dalam Islam, dikuatkan supaya apa? Kuat dia dalam Islam. Semakin kokoh, semakin mantap dia. Kenapa? Karena orang baru masuk Islam ini kan kadang suka goyang. Betul. Nah, bagaimana cara kita menguatkan dia? Pertama, kita edukasi ilmu. Yang kedua, kita support dari sisi materi. Memang sejak dari dulu begitu. 8 juta itu sedikit bagi aku pribadi, sedikit. Kalau kita mau bandingkan dengan kambing yang diberikan oleh Nabi Muhammad atau hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW kepada Arab Badui yang masuk Islam, sampai dia pulang ke kampungnya dia bilang apa? Ya kaum, wahai kaumku, di sana ada seorang nabi namanya Muhammad SAW. La yakhshal faqah, dia tidak takut miskin, teman-teman katanya. Ayo kalian ke sana semua. Berbondong-bondong mereka. Hanya gara-gara itu. Itulah yang disebut dengan al-mu'allafatu qulubuhum. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an di antara 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan harta zakat, dana zakat dari zakat yang diberikan oleh kaum muslimin yang memiliki kekayaan. Siapa yang berhak mendapatkannya? Di antaranya adalah al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya yang baru masuk Islam. Nah, nanti ada pembahasan siapa-siapa saja itu al-mu'allafatu qulubuhum, siapa yang disebut mu'allaf itu. Karena bahasan kita kan sekarang ini di era modern yang kita paham ya, mu'allaf itu ya yang baru masuk Islam. Ternyata enggak juga. Ada kalau orang kafir umpamanya diharapkan keislamannya, kita lihat nih, ada ciri-ciri, tanda-tanda, indikasi besar. Ini orang udah ada ketertarikan terhadap Islam. Gak apa-apa kita support dia dengan dana. Kita bantu dia, kita belikan dia buku umpamanya, atau dia butuh biaya mau berangkat ke sini, kita bantu dia. Gak apa-apa, boleh. Walaupun dia masih kafir. Ini yang disebut dengan orang yang al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang dijinakkan hatinya untuk menerima Islam. Termasuklah orang-orang yang baru masuk Islam, kayak Bang Gleison tadi, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kok perkara sunat sampai 8 juta, makanya tadi aku sudah tutup. Aku bilang ke Bang Faruk kita cukupkan, tutup. Kenapa? Nah, untuk mengantisipasi komen-komen yang seperti tadi, ya kan? Nanti bilangnya, oh jangan-jangan mau dikorupsi nih oleh si Faruk ini, si Faruk mau korupsi. Pasti begitulah mulutnya orang-orang itu. Itu kan kalau cuman sunat kan itu paling tinggi 1,5 ya, paling 2 juta lah. Masa sampai 8 juta, terus 6 juta gimana? Oh, pasti bagi-bagi nih si Bang Faruk ini, si Faruk sama si Dio ini, pasti bagi-bagi sama Hesti, bagi-bagi mereka. Enggak ada bagi-bagi, wallahi demi Allah enggak ada bagi-bagi. Haram bagi aku untuk mengambil uang itu. Haram bagiku. Dan aku yakin Bang Faruk pun sama dengan prinsip itu. Ya, haram. Begitu juga duitnya haram kalau gitu ya. Iya. Makanya kenapa aku bilang tadi kita stop Bang Faruk. Aku langsung DM Bang Faruk untuk mengantisipasi ya hati-hati yang iri dan dengki. Ya. Bang Dio izin Bang Dio. Bang Dio. Ini bukan Bang Dio kemarin aja ngumpulin donasi 10 aja. Itu kurang 10 ku tambahin pas jadi 10. Tanya Bapak. Malah ku tambahin sendiri. Ya. Ini bukanlah hanya karena ada api, bukan ya. Ini bukan kebijakan api, tapi ini adalah syariat Islam. Yes, betul. Haknya umat Islam untuk beramal kepada orang yang sedang mu'allaf.
Kewajiban, haknya umat ya Islam. kewajiban umat Islam. Kewajiban kita untuk Ya. beramal, membantu orang yang mu'alaf. Betul. Kita berhak Ya, untuk makanya menjalankan aku kewajiban tekankan, kita. teman-teman, aku tekankan tadi bagi yang mau, ya kan? Nanti Bagi yang nanti mau. ada yang mau. Lah Bang Dio, aku juga pengen dong. Aku pengen ikut partisipasi. Aku mau support Bang Faruk.